Oke, rangkaian instalasi listrik pada dana rumah akan menjadi video pembahasan Matic kali ini. Oke, jadi di depan kalian ini, depan mata kalian, sudah saya sediakan gambar dana rumah yang sederhana ya, hanya menggunakan dua tempat tidur atau dua ruangan untuk kamar tidur, satu ruang tamu, dapur, dan kamar mandi atau WC serta dengan teras. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar rangkaian instalasi single line dan juga pengawatan pada instalasi listrik khususnya pada dana rumah. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya teman-teman. Jadi yang utama atau pertama saya akan hilangkan dulu untuk keterangan-keterangan di masing-masing ruangan ini, agar nantinya ketika saya menjelaskan gambarnya tulisan-tulisan atau keterangan-keterangan ini tidak mengganggu ya. Saya hilangkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian untuk KWH meternya ya bebas ya, kalau teman-teman mau menggambar bebas mau diletakkan di mana saja. Tapi pada contoh ini misalkan saya letakkan di bagian ini untuk KWH meter seperti ini. Kemudian MCB-nya di sini seperti ini, MCB dalamnya. Oke, pada KWH meter ini juga sudah terdapat MCB ya teman-teman. Dan nantinya MCB itu akan terhubung langsung ke pengantar SR dari dengan sumber PLN. Oke. Jadi saya tambahkan juga komponen-komponen instalasi seperti ini. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu ya dari KWH meter ke MCB dalam ini. Oke, kemudian kita tambahkan komponen-komponen instalasi di dalam dena rumah ini seperti ini. Oke, jadi pada ruang tamu terdapat MCB, 2 stop kontak, 1 saklar seri. Di bagian dapur ini ada 1 stop kontak, 2 saklar seri. Maaf, saklar tunggal. Kemudian di kamar yang depan ada stop kontak dan saklar tunggal. Kemudian di bagian kamar belakang juga stop kontak dan saklar tunggal. Oke, untuk stop kontak ini adalah stop kontak dengan pentenahan ya. Kita bisa lihat di sini ada garis datar. Oke, kalau stop kontak tanpa pentenahan tidak ada garis datar. Kalau teman-teman sudah menonton video saya yang sebelumnya, pasti teman-teman sudah paham dengan simbol-simbol dari instalasi listrik ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lampu. Misalkan di bagian teras depan sini saya tambahkan 1 lampu. Kemudian di teras samping saya tambahkan lagi 1 lampu. Kemudian di ruang tamu 1 lampu. Di kamar tidur di depan ini 1 lampu. Kamar tidur belakang 1 lampu. Di dapur sini 1 lampu, dan di kamar mandi kita pakai juga 1 lampu. Oke, seperti ini. Kemudian kita langsung saja ke gambar single line-nya ya. Oke, jadi dari KWH meter ini, oke teman-teman perlu diingat patokan dari gambar rangkaian instalasi. Dari setiap gambar rangkaian instalasi kita lihat saja komponen stop kontak ya. Kalau komponen stop kontak ada garis datar berarti menggunakan pentenahan. Nah, jadi untuk pengantar dari sumber kita pakai 3 pengantar, yaitu pengantar fase, netral, dan grounding. Oke, jadi untuk single line-nya saya pakai simbol seperti ini. Oke, jadi di bagian ini ya, dari KWH meter ke MCB dalam ada 3 penghantar yang masuk, yaitu fase, grounding, dan netral. Oke, jadi dari MCB langsung saja kita tarik pengantar seperti ini. Kita hubungkan ke komponen stop kontak yang ada di bagian ini. Jadi kita di sini simbolnya ada 3 penghantar juga seperti ini ya. Karena pada stop kontak ini dia menggunakan fase, netral, dan grounding. Begitu juga dengan stop kontak yang ada di ruangan-ruangan yang lain. Oke, jadi dari di bagian ini kita jumper lagi 1 garis ke saklar seri di bagian ini seperti ini. Kemudian kita tarik ke sini untuk dihubungkan ke lampu. Oke, jadi dari bagian ini adalah pengantar yang masuk, kemudian yang ini adalah pengantar yang keluar yang nanti akan terhubung ke lampu. Oke, jadi kita tarik lagi garis seperti ini. Kita jumper ke 2 lampu yang ada di teras. Kemudian di bagian ini kita jumper lagi seperti ini.
Oke, jadi saklar seri di bagian ini saya fungsikan untuk menyalakan 3 lampu ya teman-teman. Jadi satu lampu untuk satu saklar dan saklar yang satunya untuk menyalakan 2 lampu yang ada di teras ini. Jadi dihubungkan secara paralel ya. Kemudian kita tarik lagi satu garis ke stop kontak di bagian ini seperti ini. Kemudian ke saklar tunggal di bagian dapur seperti ini. Oke. Kemudian ke lampu seperti ini. Jadi saklar tunggal yang ini akan menyalakan lampu yang ini. Oke. Kita tarik lagi pengantar, kita hubungkan ke stop kontak. Kita tarik lagi pengantar ke kamar yang ada di bagian belakang, kita hubungkan ke saklar tunggal dan ke stop kontak, kemudian ke lampu. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk saklar lampu yang di bagian ini kita bisa jumper saja dari sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian pengantar lagi ke lampu yang ada di kamar mandi. Oke, seperti ini. Nah, untuk kamar depan bisa kita jumper dari stop kontak ini atau bisa dari atas ini, itu sama saja ya. Oke, jadi pada suatu kali ini saya akan jumper saja dari sini ya. Seperti ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan untuk kamar depan dan kamar belakang, kita lihat ya single lainnya di sini hanya masuk ke saklar, kemudian di bagian belakang ini ada yang masuk ke saklar dan ke stop kontak. Oke, jadi perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk bagian dari kamar depan ini stop kontaknya simbolnya terhubung dengan saklar. Jadi untuk pengantarnya kita akan jumper dari pengantar yang masuk di bagian ini. Sedangkan untuk di bagian atas ini pengantarnya ada masing-masing ya. Oke, jadi untuk gambar single line-nya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk simbol dari pengantarnya yang seperti ini. Oke, jadi seperti di bagian ini ya, di antara MCB dan kawah kemudian di antara stop kontak dan MCB. Jadi untuk simbol-simbol di setiap garis yang ada pada ruangan ini seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru belajar atau baru menonton video saya ini, yang masih kebingungan, kalian bisa tonton video saya yang membahas tentang menggambar pengawatan dari part 1 sampai part 3 agar kalian tidak kebingungan dengan gambar seperti ini, terlebih khusus gambar yang sudah pada denah rumah. Oke, jadi untuk jumlah-jumlah pengantarnya seperti ini ya, teman-teman bisa pahami ya. Oke, langsung saja kita menuju ke bagian yang selanjutnya, yaitu menggambar pengawatannya ya pada denah rumah yang ada ini atau yang sudah saya sediakan ini dengan gambar single lainnya yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya ke bagian pengawatan. Oke, pada bagian pengawatan simbol dari MCB, stop kontak dan saklar akan berganti seperti ini. Jadi kalau untuk MCB seperti ini, saklar seri seperti ini, stop kontak seperti ini, dan saklar tunggal seperti ini. Jadi yang bentuknya sama seperti ini, yaitu saklar tunggal ya, ada di bagian ini, di kamar depan dan belakang, kemudian di bagian ini. Kemudian stop kontak juga, dan saklar seri hanya di bagian ini, dan MCB juga hanya ada di bagian ini. Oke, dan untuk pengantarnya kita pakai 3 ya, sesuai dengan simbol pengantar yang masuk tadi ke MCB di bagian single line-nya. Jadi ada 3 pengantar, yaitu fase, netral, dan grounding. Oke, jadi pengantar sumber dari kawah meter kita pakai 3 ya. Yang pertama pengantar fase. Oke, kita hubungkan saja ke input MCB, kemudian keluar dari output MCB seperti ini. Kemudian pengantar yang selanjutnya pengantar grounding dan pengantar netral. Oke, saya sengaja membuat warna yang berbeda agar teman-teman bisa lebih mudah untuk membedakan jalur-jalur dari pengantar pada gambar pengawatan ini. Oke, jadi untuk garis yang berwarna merah ini adalah pengantar fase, kemudian yang kuning ini pengantar grounding, dan
yang berwarna biru ini adalah pengantar netral. Oke. Dan untuk membedakannya juga ya, kalau untuk fase adalah garis yang utuh, untuk grounding garis titik, dan pengantar netral adalah garis putus-putus. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ya, dari output MCB ini kita hubungkan ke komponen pertama, yaitu di sini ada stop kontaknya. Jadi kita hubungkan saja pengantar fase ke titik yang di sini. Jadi kalau teman-teman sekali lagi perlu saya ingatkan, kalau masih bingung dengan penjelasan di bagian ini, di bagian menggambar pengawatan pada dinding rumah, kalian bisa tonton video saya yang membahas tentang pengawatan dari part 1 sampai part 3 agar tidak terlalu kebingungan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kemudian untuk titik yang di tengah ini adalah stop kontak ya teman-teman. Jadi untuk titik yang di tengah ini kita hubungkan ke grounding, jadi ke pengantar yang berwarna kuning ini, atau dengan keterangan garis titik. Oke, kita hubungkan saja. Kita jumper dari sini. Oke, kita hubungkan ke titik yang di tengah. Kemudian selanjutnya pengantar netral. Oke, yang berwarna biru ya, ikuti jalur yang berwarna biru. Kita hubungkan ke titik ini. Oke, seperti ini. Jadi untuk stop kontaknya seperti ini ya. Sebenarnya untuk fase dan netral, untuk posisinya tidak apa-apa kalau tertukar ya. Misalkan netralnya kita pindah di bagian ini atau fase kita pindah di bagian ini, itu tidak masalah. Jadi yang berpindah hanya posisi fase dan netral, tidak akan menimbulkan korsleting atau singkat. Oke. Tapi perlu diingat bahwa untuk pengantar grounding dia hanya khusus di bagian titik yang ada di tengah, jangan di bagian titik yang untuk fase netral ya, itu salah. Oke. Jadi yang benar seperti ini. Oke, kita langsung saja lanjut. Kita hubungkan saja ke komponen selanjutnya di stop kontak ini. Jadi kita hubungkan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi sama ya teman-teman, untuk stop kontaknya sambungannya sama seperti stop kontak yang pertama. Kemudian kita lihat di bawah ini ada saklar seri ya. Jadi di bagian bawah ini ada saklar seri. Kita langsung saja kita ambil. Jadi untuk saklar dia hanya masuk pengantar fase ya, bukan grounding dan netral. Jadi hanya masuk pengantar fase. Oke, jadi kita tarik kita jumper dari garis yang berwarna merah ya, seperti ini. Oke, ikuti garis yang berwarna merah. Kita hubungkan ke titik yang ada di paling bawah. Oke, kemudian kita jumper lagi ke titik yang di kanan seperti ini. Oke, kemudian nanti dari saklar sini akan keluar dua pengantar ya, pengantar fase seperti ini. Oke, yang nantinya masing-masing akan melayani 3 lampu yang ada ini di ruang tamu dan di teras. Sebenarnya saklar seri ini hanya digunakan untuk menyalakan 2 lampu saja ya. Jadi pada bagian ini saya berikan contoh menyalakan 3 lampu. Dia bisa juga menyalakan 3 lampu. Yang penting untuk saklar yang satunya kita jumper ya. Oke, nanti untuk lebih jelas akan saya jelaskan di bagian ini. Oke, jadi sesuai dengan gambar single line tadi ya, pengantar netral juga kita jumper seperti ini. Oke, nantinya dia akan terhubung ke 2 lampu yang ada di teras. Oke, kita mulai saja dengan pengantar fasenya terlebih dahulu ya. Jadi dari bagian ini kita tarik pengantar dan kita hubungkan ke lampu yang di bagian atas ini. Oke, seperti ini. Jadi saklar seri ini untuk bagian sebelah kiri ini untuk menyalakan lampu yang ada di ruang tamu. Dan untuk yang di kanan ini akan menyalakan 2 lampu yang di luar ini. Ya, kita hubungkan secara paralel ya. Oke, jadi kita tarik lagi pengantar netral dan kita hubungkan ke lampu seperti ini. Oke, selanjutnya pengantar netral yang ini kita hubungkan ke 2 lampu yang ada di bagian luar ya. Kita jumper seperti ini. Oke. Dan untuk pengantar fase dari saklar kita tarik dan kita hubungkan ke lampu yang ada di luar seperti ini ya. Oke, ke lampu yang ini terlebih dahulu. Kemudian kita jumper ke lampu yang ada di bagian samping ini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya sesuai dengan gambar single line tadi, jadi pengantarnya dari bagian ini kita tarik ke bagian dapur. Oke, seperti ini.
pengantar fase, grounding, dan netral. Oke, seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke komponen selanjutnya, yaitu saklar tunggal ya. Nantinya saklar tunggal ini akan menyalakan lampu yang ini. Oke, kita tarik saja pengantar fase seperti ini. Kemudian kita jumper terlebih dahulu di bagian ini. Oh maaf, kita tarik saja terlebih dahulu pengantar-pengantarnya. Ya, pengantar grounding kita tarik lagi, yang nantinya dia akan dihubungkan ke bagian ini ya, di bagian kamar belakang ini. Oke, kemudian pengantar netral seperti ini. Oke, kemudian kita langsung saja sambungkan ke saklar ini. Jadi kita ambil pengantar fase ya. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau di bagian saklar, di komponen saklar, dia hanya masuk pengantar fase, bukan netral atau grounding. Oke, jadi kalau grounding hanya untuk stop kontak, dan netral kemudian fase juga ya. Tapi kalau untuk saklar dia hanya pengantar fase, tidak membutuhkan pengantar grounding atau netral. Oke, jadi kita hubungkan saja pengantar fase ke titik yang ada di bagian bawah ini seperti ini. Kemudian kita tarik saja langsung ke lampu ya, seperti ini. Oke, karena dia memang untuk menyalakan lampu di bagian dapur ini. Kemudian kita pakai pengantar netral juga ya, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita hubungkan ke komponen yang ada pada kamar yang di bagian belakang ini. Oke, jadi pengantar fasenya seperti ini. Kita hubungkan ke titik yang di bawah, sama seperti saklar tunggal yang ini ya, seperti ini. Oke, kemudian kita hubungkan ke lampu. Oke, dan langkah selanjutnya kita jumper seperti ini, dan kita hubungkan ke stop kontak seperti ini. Kemudian selanjutnya pengantar netral kita hubungkan ke komponen stop kontak dan ke lampu ya, seperti ini ya. Oke, bisa diikuti. Oke, seperti ini. Kemudian kita jumper ke lampu. Oke, dan yang terakhir pengantar grounding. Nah, pengantar grounding perlu diingat, pengantar grounding hanya untuk stop kontak, bukan untuk saklar dan lampu. Oke, jadi kita tarik dan kita hubungkan ke titik yang di tengah pada stop kontak. Oke, seperti ini. Oke, bisa diikuti ya teman-teman. Kemudian di bagian kamar mandi ini ada saklar tunggal dan satu buah lampu. Jadi kalau di bagian ini kita tarik ada 3 pengantar ya, grounding, fase, dan netral. Jadi kalau untuk bagian ini kita hanya perlu 2 pengantar, yaitu fase dan netral. Tidak perlu grounding karena di bagian ini tidak ada stop kontak. Oke, jadi kita jumper saja dari sini ya, pengantar fasenya seperti ini. Langsung saja kita hubungkan ke saklar, sama di bagian ini. Kemudian keluar ke lampu seperti ini. Oke, kemudian tentunya kita pakai pengantar netral ya, dan bukan dihubungkan ke saklar tetapi ke lampu. Oke, kita jumper saja dari sini pengantar netral dan kita hubungkan ke lampu seperti ini. Oke, jadi sekali lagi, kalau tidak ada komponen stop kontak, pengantarnya hanya 2, yaitu fase dan netral, tidak ada stop kontak. Kecuali seperti di bagian ini ada stop kontak, jadi pengantar yang masuk ke sana ada 3, yaitu fase, netral, dan grounding. Oke, selanjutnya di bagian ini ada stop kontak juga ya, jadi kita hubungkan sama seperti yang ada di ruang tamu ini, seperti ini. Oke, jadi kita sambungkan seperti ini. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk titik di bagian atas ini tidak apa-apa kalau untuk pengantar fase dan netralnya tertukar posisinya, misalkan pindah ke kiri atau pindah ke kanan. Contohnya di sini ya, saya sengaja membuat perbedaan seperti ini agar kalian lebih paham. Oke, jadi pada bagian ruang tamu pengantar fase ada di kanan, dan pada bagian dapur pengantar fase pada stop kontak ada di kiri. Oke, sedangkan netral ada di bagian kanan, dan pada ruang tamu ada di bagian kiri. Ini tidak masalah ya teman-teman, tidak apa-apa, karena
Memang untuk kedua titik yang ada di atas ini atau kedua titik di bagian ini itu untuk fase netral, sedangkan untuk titik yang di tengah itu untuk grounding. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya ke kamar yang ada di bagian ini. Jadi sesuai dengan gambar single line tadi untuk jalur pengantarnya di jumper dari bagian yang ini. Oke, dari bagian ini. Oke, teman-teman masih ingat kan? Jadi di jumper dari bagian ini. Oke, kemudian langsung saja kita hubungkan ya. Pengantar fasenya terlebih dahulu kita tarik, kemudian kita hubungkan ke saklar tunggal. Oke, seperti ini. Kemudian seperti gambar yang di bagian single line ya. Jadi dari stop kontak ini di jumper dari saklar. Jadi untuk pengantar fasenya kita jumper ya. Seperti ini. Oke, kita jumper dari saklar di bagian titik ini. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat ya, berbeda seperti di kamar yang di belakang ini. Oke, kemudian selanjutnya pengantar grounding kita hubungkan ke stop kontak di titik yang di tengah seperti ini. Kemudian selanjutnya pengantar netral. Oke, ikuti jalur yang berwarna biru ini ya. Untuk pengantar netralnya kita hubungkan ke stop kontak seperti ini ya. Kemudian selanjutnya pengantar fase dari saklar kita langsung saja hubungkan ke lampu. Oke, seperti ini. Dan tentunya langkah terakhir adalah pengantar netral. Oke, seperti ini. Oke, jadi perbedaannya di sini ya teman-teman. Pada bagian kamar depan ini untuk pengantar fase di jumper dari saklar tunggal ya untuk stop kontak. Sedangkan di bagian kamar belakang stop kontaknya memiliki pengantar fase yang sendiri yang dihubungkan dari pengantar sumber. Oke, jadi saya sengaja membuat perbedaan di sini agar teman-teman lebih paham. Tentunya di bagian menjumper. Oke, menjumper pengantar. Jadi kalau masih bingung, sekali lagi saya sarankan bisa tonton video saya membahas tentang menggambar pengawatan di part 1, part 2, dan part 3 agar lebih paham dan tidak kebingungan ketika kalian menonton gambar pengawatan pada rangkaian rumah seperti ini. Oke, denah rumah. Oke, jadi untuk gambar pengawatannya seperti ini ya. Sini sudah selesai. Dan untuk kalau kalian yang ingin menggambar dengan satu warna saja, hanya hitam putih, ya kalian bisa pakai seperti ini ya. Oke, jadi kalian bisa pakai gambar hitam putih seperti ini. Yang penting jelas untuk pengantar fase adalah garis yang utuh, pengantar netral dengan simbol garis putus-putus, dan pengantar grounding simbol garis titik seperti ini. Oke, kalau kalian mau pakai warna ya seperti ini ya. Oke, jadi untuk video Meti kali ini sampai di sini dulu. Saya harap kalian bisa paham, atau jika kalian belum paham dan masih bingung silahkan berkomentar. Nanti akan saya jawab di kolom komentar atau akan saya buat video penjelasannya agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Oke, bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut, karena pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan pengawatan di bagian pelengkapan hubung bagi pada denah rumah. Kalau di sini hanya menggunakan 1 MCB, nanti kalau di bagian pelengkapan hubung bagi kita sudah menggunakan 2 MCB atau lebih. Jadi bagi kalian yang ingin belajar jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Intinya kalau kalian tekan tombol loncengnya, kalian tidak akan ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, saya kira video kali ini sampai di sini dulu. Saya Barka Mas Duling, sampai bertemu di video selanjutnya.